mati ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema perenungan kita, yaitu tinggal di dalam Yesus. Dari perikop yang kita baca pada malam hari ini di dalam perenungan saya tadi, saya teringat dengan sebuah peristiwa ketika saya sedang pulang kampung, Bapak Ibu Saudara. Di depan rumah kami ada sebuah pohon rambutan yang pada waktu itu sedang berbuah banyak. Lalu pada sewaktu-waktu ketika ada angin, salah satu ranting atau dahan dari pohon itu karena banyaknya buah akhirnya patah. Ya. Kemudian patahnya tidak langsung jatuh, tetapi dia menggantung di atas pohon itu. Ya, tidak langsung jatuh ke tanah. Ya. Tetapi karena pohonnya besar, kemudian tidak bisa untuk dipotong, lalu kami biarkan begitu saja dia menggantung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lain ceritanya juga ketika waktu kami di gereja musim-musim nanam bunga. Ada satu bunga ketika waktu itu sedang tumbuh, kemudian ada satu ranting yang atau bagian bunga itu tiba-tiba patah. Kemudian ketika dilihat masih sayang, bunga ini mesti diperbaiki. Kemudian diperbaiki, ya, diikat sehingga bunga itu tumbuh lagi. Ya. Dan dari cerita ini Bapak Ibu Saudara kita boleh merenungkan ketika pohon yang tadi jatuh, ranting pohon tadi yang patah, kemudian dibiarkan, kemudian kering dan buahnya tidak bisa dinikmati dengan baik. Kemudian ketika bunga yang patah kemudian diikat, dilengketkan kembali di pokoknya, bunga itu akan tumbuh lagi, ya. Mungkin pengalaman Bapak Ibu pernah mengalami hal demikian, ya. Ketika kita ada tanaman, kemudian tanaman itu ketika misalnya patah atau kesenggol misalnya, kita perbaiki lagi, dia akan tumbuh lagi ketika kita menempelkannya pada pokoknya lagi. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita boleh mengambil sebuah kesimpulan bahwa itulah bedanya ketika dahan menempel pada pokoknya dengan dahan yang tidak menempel pada pokoknya. Jadi ada perbedaan. Dahan yang menempel pada pokoknya dengan benar, dia akan tumbuh, dia akan berbuah, ya. Tetapi ketika dahan yang tidak menempel dengan benar, seperti rambutan tadi yang udah patah kemudian dibiarkan, akhirnya dia layu, dia kering dan tidak bisa dinikmati buahnya. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang kita baca, ya, ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang pohon anggur, ya. Di sini dikatakan bahwa anggur, pokok anggur itu diumpamakan Tuhan Yesus adalah umatnya, ya. Kebun anggur adalah umat Tuhan, ya. Sementara diberikan perumpamaan di sini bahwa pengusahanya, pemiliknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang disampaikan di dalam perikop ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita boleh mengambil beberapa perenungan kita yang mau kita dalami, yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ya, di ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang tidak berbuah. Yang pertama yang boleh kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa kenapa ada ranting yang tidak berbuah? Kenapa ada dahan yang disebut tidak berbuah?
boleh belajar Bapak Ibu Saudara bahwa bukan sebuah ranting atau pohon atau dahan tidak menghasilkan buah, ya. Tentu saja bukan karena pokoknya atau dari asalnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin ada benalu, ada hama, atau ada ulat yang mengganggu pertumbuhan dari dahan tersebut sehingga dia tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita boleh belajar bahwa mungkin saja juga ranting yang dimaksud tidak berbuah itu tidak mendapatkan matahari yang cukup, ya, untuk pertumbuhan pokok anggur atau ranting tersebut, ya. Kalau kita memperhatikan di ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, ya. Kalau kita boleh belajar, dari tadi saya belajar, ya, kalau arti kata dipotong dalam ayat ini dalam bahasa Yunani diartikan seperti yang ada di ayat selanjutnya, yaitu airu dalam bahasa Yunani, artinya bahwa dibersihkan dan diikat, ya. Itu arti dipotong Bapak Ibu Saudara, yang berarti bahwa ayat ini mengungkapkan bagaimana ketika ranting tidak berbuah, ya, akan diikat atau ditempelkan lagi pada pokoknya, atau diusahakan supaya berbuah Bapak Ibu Saudara, ya. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita misalnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuah, Tuhan memiliki berbagai macam cara supaya kita menghasilkan, supaya kita bisa bertumbuh, ya. Tidak langsung serta-merta dipotongnya, ya. Jadi di sini di dalam artian dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah tidak akan dipotongnya, ya. Bukan serta-merta langsung dipotongnya, tetapi ada usaha bagaimana ranting tersebut tidak jadi dipotong, ditempelkan dulu atau diikat dulu ke batangnya supaya dia bisa menghasilkan buah, ya. Itu juga yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita setiap orang-orang yang percaya, ya. Ketika kita tidak menghasilkan buah, Tuhan semata-mata tidak langsung memotong kita atau menjauhkan kita dari kasih-Nya, tidak, ya. Tetapi Dia memiliki berbagai macam cara, ya. Entah itu kita diberikan kesempatan-kesempatan yang baru, entah itu mungkin Tuhan memberikan kita sebuah peristiwa-peristiwa yang harus kita alami, ya. Atau mungkin Tuhan memberikan kita sebuah masa-masa, ya, yang supaya kita boleh mengerti, ya, untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Jadi nanti ketika udah usaha, sudah diusahakan supaya menghasilkan, supaya bertumbuh, tetapi ketika kita justru mengeraskan hati kita, itu nanti baru akan berlaku, akan dipotong, ya. Seperti dahan, bukan kita dipotongnya, ya, tetapi akan ada satu titik di mana seperti dahan yang kering yang tidak berguna tadi akan dibuang, ya. Dahan yang tidak menghasilkan, dahan yang sudah kering, yang lepas dari pokoknya, itu akan dibuang, dipotong, dan akan dijadikan kayu bakar. Tidak menghasilkan apa-apa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pelajari di ayat ini, dikatakan bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan. Kalau yang tidak berbuah tadi akan dipotongnya, tetapi di sini setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita berkata di dalam kehidupan kita bahwa saya sudah menghasilkan buah, saya sudah melakukan kebaikan, jadi tidak ada masalah di dalam kehidupan saya, ya. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah rajin ke gereja,
Ya, saya sudah rajin beribadah, saya sudah memiliki buah yang baik di hadapan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan mau inginkan kepada kita, supaya di ayat ini bahwa supaya kita lebih berbuah banyak. Artinya bahwa kita jangan hanya memiliki kepuasan di saat dimana kita ada sekarang. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita supaya ada pertumbuhan yang lebih lagi. Ya. Sama halnya mungkin ketika kita memiliki tanaman, kita berharap tanaman ini tidak hanya cukup berbuah 1-2, tidak, tetapi kita berharap ketika kita menanam sesuatu atau pohon, kita menanam cabai, kita berharap buah cabai itu akan banyak. Demikian halnya juga dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Di dalam pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Lalu di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya Tuhan supaya kita, apa yang diinginkan Tuhan, kita berbuah banyak, bagaimana caranya? Ya. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita supaya kita berbuah banyak, sama seperti pengusaha pokok anggur tadi, dibersihkannya. Supaya kita berbuah banyak, dibersihkan Bapak Ibu. Ya. Entah itu mungkin kita dibersihkan melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Entah itu kita dibersihkan melalui teguran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita dibersihkan melalui nasihat-nasihat yang ada, orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Kita dibersihkan supaya apa? Kita memiliki buah yang banyak, supaya kita semakin bersih, semakin ada nilainya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah di dalam kehidupan kita, ya, mari kita memahami bahwa itu adalah cara Tuhan, ya, supaya kita lebih bertumbuh lagi di hadapan Tuhan. Ya. Seperti yang diumpamakan Tuhan Yesus melalui pokok anggur tadi, bahwa ketika pokok anggur itu mau berbuah, ranting itu berbuah, dia akan terus bersihkan supaya menghasilkan buah. Ada banyak kejadian peristiwa Bapak Ibu Saudara, ketika justru kita yang sudah setia datang di hadapan Tuhan, dan ketika kita dilanda oleh sebuah peristiwa masalah, ada iklan ya. Colak iklan. Ya, lanjut kembali lagi ke laptop. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan mau membersihkan kita melalui masalah, melalui kejadian yang mungkin itu sulit kita terima, ya, mari kita sama-sama boleh belajar memahami bahwa itu adalah cara Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita semakin bertumbuh, ya. Dan Tuhan inginkan kita supaya jangan hanya bertumbuh saja, tetapi menghasilkan buah yang banyak. Itu yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita, setiap orang-orang yang percaya. Artinya bahwa kehidupan kita jangan hanya kita puas ketika kita sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, sudah melakukan hal-hal yang baik, tetapi yang Tuhan mau inginkan lagi, lebih lagi, terus membangun iman kita, iman kerohanian kita di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak menginginkan kita hanya berbuah saja, tetapi Tuhan mau menginginkan kita untuk berbuah banyak, supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, ada sebuah nilai, ada sebuah perbedaan yang mencolok, yang boleh kita bawa di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Ibaratnya kita boleh hadir di mana kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, untuk bisa memberikan buah yang baik. Itu yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita, buah yang baik, ya.
Yang ketiga yang boleh kita ambil dari ayat yang sudah kita baca, yaitu bagaimana caranya ranting bisa berbuah. Bagaimana ranting itu bisa berbuah? Otomatis mungkin kalau kita yang petani, Bapak Ibu Saudara, sudah tidak bingung lagi ya. Bagaimana supaya tanaman itu bisa berbuah? Yang pertama adalah ranting itu harus menempel pada pokok. Ranting itu harus menempel benar dan tepat pada pokoknya, baru dikatakan menghasilkan buah. Karena hanya melalui pokok itulah ada sari-sari makanan, ada nutrisi makanan yang akan dikirimkan ke ranting, sehingga ranting itu nanti berbuah. Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara, ketika ada sebuah pohon, ya, meskipun musim kemarau, dia akan tetap memberikan makanan kepada daun, kepada ranting, ya. Tidak akan berhenti karena di batang pohon, di pokok itu tersimpan makanan-makanan entah yang diambil dari tanah, ya, disalurkan ke pokoknya, kemudian akan disalurkan ke ranting, ke daun, kemana, sehingga menghasilkan buah. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, kita harus menempel pada pokok yang benar, yaitu kepada firman Tuhan. Kita harus memiliki sumber kehidupan yang benar, yaitu di dalam Tuhan. Ya, seperti ranting tadi, supaya dia berbuah, dia harus mendapat nutrisi makanan dari pokok. Demikian juga kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya ketika kita mau bertumbuh, mau berbuah lebih banyak lagi, kita harus menempel, kita harus bersandar kepada firman Tuhan, yang boleh memberikan kita sumber kehidupan, yang boleh memberikan kita sumber kekuatan dan kemampuan, ya, untuk kita boleh memberi buah, menjadi berkat bagi orang lain. Sering saya sampaikan di teman-teman pemuda, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah buku kehidupan atau surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Bagaimana kepribadian kita, apakah menghasilkan buah, memberikan buah yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, atau justru tidak, itu akan dilihat dan dinilai dan dibaca oleh semua orang. Jadi hendaknya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, mari untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan. Di sini dikatakan di ayat ini, dari ayat 4 hingga ayat yang ke-7, ada berapa kali pengulangan dikatakan tinggallah di dalam aku. Tidak hanya sekali ada kalimat tinggallah di dalam aku. Kalau kita memperhatikan ya, yang sudah kita baca tadi, ada berapa kali Yesus tekankan tinggallah di dalam aku, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah, ya, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di sini kita boleh belajar bahwa ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau menghasilkan buah yang banyak, kita hendaknya menetap tinggal di dalam Tuhan. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ya, bukan berarti kita berjalan hidupnya mulus-mulus saja, tidak. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, bukan berarti tidak akan ada masalah yang akan kita hadapi, tidak akan ada masalah yang akan kita lalui, tidak. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa justru ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mau bertumbuh dan mau berbuah banyak, kita akan terus dibersihkan, kita akan terus dimurnikan, supaya kita boleh bernilai. Sama halnya seperti emas. Emas itu sebelum benar-benar jadi emas, ya, dia akan dimurnikan dulu di dalam perapian, ya. Dia akan diproses dulu supaya menghasilkan emas yang murni.
Demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Kehidupan kita mesti harus dibersihkan, ya. Mesti harus kita lalui sebuah proses di mana kita harus, entah itu dibersihkan seperti yang saya sampaikan tadi, melalui firman Tuhan, melalui teguran, melalui kritikan, melalui nasihat. Supaya apa? Supaya kita semakin bersih dan bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama, ya, untuk bersama-sama tinggal di dalam Tuhan, menjadikan firman Tuhan sumber kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan menjadi landasan kita di dalam kita melangkah, di dalam kita berbuat, di dalam kita merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, supaya kita boleh memberikan buah yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, minta Pak Sumadi untuk berdoa untuk firman Tuhan.